Oke, yuk kita ambis SNBT. Banyak yang ditemuin, masih ada di antara kalian tuh yang bingung gimana perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita bahas kupas tuntas semuanya, oke? Nah, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini ada permutasi, terus kombinasi. Gimana sih cara ngebedainnya? Nah, sebenarnya intinya itu adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan atau susunan. Tapi kalau kombinasi itu tuh tidak memperhatikan urutan. Kayak gimana tuh? Langsung aja ke kasusnya ya. Misalkan di sini nih, untuk yang permutasi. Dari 3 orang siswa, gitu ya, akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan sekretaris. Banyak cara memilih 2 orang tersebut adalah berapa? Oke, jadi kan di sini kita akan memilih nih sebagai ketua dan sebagai sekretaris gitu ya. Dari 3 orang siswa yang ini. Misalkan 3 orangnya itu adalah si A, si B, si C. Berarti kemungkinannya bisa apa aja nih? Bisa si ketuanya si A, kemudian sekretarisnya si B gitu ya. Berarti di sini satu cara gitu kan. Atau kalau dibalik, yang jadi ketuanya itu si B, yang jadi sekretarisnya itu si A. Boleh nggak? Ya boleh kan? Ya nggak? Jadi ketika kalian diketuain sama si A dan diketuain sama si B, tentu kan akan berbeda. Ya nggak? Nah, jadi ini adalah 2 cara. Kemudian bisa juga yang ketuanya si A, sekretarisnya si C. Atau dibalik juga nih, si C jadi ketua, A jadi sekretaris. Lalu di sini bisa juga si B jadi ketua, sekretaris si C, atau dibalik jadi C di sini ketua, sekretarisnya si B gitu ya. Berarti total ada berapa? Ada 6 cara. Oke, berarti secara manual kita udah bisa nentuin ya. Berarti ada 6 cara nih. Nah, kalau dengan permutasi kayak gimana? Ya, permutasi itu kan NPR ya. Berarti kita memilih atau menyusun R objek dari N objek yang ada. Kita kan di sini ada pilih 2 orang, berarti menyusun 2 orang dari 3 orang yang ada. Jadi N-nya siapa? N-nya adalah 3, R-nya adalah 2. Dengan rumus yang ini, berarti langsung aja berarti 3P2, yaitu 3 faktorial. Di sini 3 faktorial dibagi 3 dikurangin 2 faktorial. Jadi hasilnya adalah 3 faktorial, atau 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kombinasi. Kasusnya seperti nih, mirip-mirip ya. Jadi, dari 3 orang siswa, akan dipilih 2 orang sebagai anggota kelompok. Nah, banyak cara memilih 2 orang tersebut adalah berapa? Oke, jadi di sini kita akan memilih 2 orang sebagai anggota. Nah, anggota ini nggak dijelasin sebagai apa. Apakah sebagai anggota 1, anggota 2, dan seterusnya, atau itu nggak jelas. Jadi, cuman yang penting kita mau memilih anggota aja 2 orang. Kayak gitu ya. Jadi, misal nih, aku ada 3 orang itu A, B, C gitu ya. Kemudian kita pilih anggotanya. Misalkan, pilihnya adalah si A sama si B. Berarti satu cara kan? Ya nggak? Nah, tapi kalau aku bilangnya memilihnya si B sama si A, ini sama aja nggak? Sama aja dong, ya enggak? Nah, jadi AB sama BA itu harus dihitung satu cara. Karena apa? Karena kita hanya memilih 2 orang aja. Itu bebas penyebutannya. Mau si AB, mau BA. Kayak gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi siapa lagi? AC gitu ya. Terus CA boleh nggak? Ya ini berarti sama juga, satu cara gitu ya. Nah, terakhir berarti BC sama CB. Ini dihitung satu cara juga. Jadi ada berapa nih kemungkinannya? Berarti ada 3 cara. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3 cara. Nah, jadi untuk kombinasi itu kan NCR ya. Jadi kita memilih R objek dari N objek yang ada. Nah, tapi di sini kombinasi itu didapat dari mana? Dari banyaknya permutasi ini gitu ya. Ini kan tadi kita punya 6 nih. Berarti dari banyaknya permutasi ini kita bagi aja dengan apa? Nah, karena setiap AB, BA ini disusun gitu ya. Ini tuh nggak boleh kayak gitu ya, makanya kita bagi aja. Bagi dengan apa? Bagi dengan R objek yang dipilihnya. Berarti kita bagi dengan R objek kayak di sini. Ini kan berarti R objeknya 2 orang ya, makanya di sini kita 2 orang yang ini nggak perlu diotak-atik gitu ya, langsung aja ketika AB ya udah satu cara kayak gitu, nggak bisa dipilih jadi BA dan seterusnya. Jadi NCR itu sama dengan NPR dibagi dengan R faktorial. Nah, kalau disederhanain itu jadinya apa? Jadinya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan yang ini berarti kasusnya adalah kita memilih 2 orang dari 3 orang yang ada. Makanya di sini 3C2. Kayak gitu ya. Berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangin 2 itu 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Disederhanakan gitu ya. Jadinya kan kalau 3 faktorial itu kan 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya dicoret. Jadi hasilnya adalah 3 bagi 1 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Gitu ya. Jadi ingat ya, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi AB itu sama dengan BA. Nah, cuman kalau permutasi itu memperhatikan urutan. AB itu tidak sama dengan BA. Oke. Soalnya nih contoh, soal 1. Kalau kamu mau nyoba dulu, boleh ya, pause dulu aja videonya. Oke, kita bahas ya. Di sini kan ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya ya. Dia itu akan foto bersama. Nah, jika mereka duduk berderet satu baris, maka banyaknya susunan duduk mereka adalah berapa? Oke, di sini misalkan ayahnya adalah A, ibunya adalah B, kemudian 3 putranya adalah C, D, E gitu ya. Oke, coba kita cek dulu nih kasusnya ini apakah permutasi atau kombinasi.
Oke, misalkan yang akan berfoto susunannya kayak gini nih. A, B, C, D, E. Ini satu cara ya. Nah, kemudian si A sama si B atau di sini ayah sama ibu tukeran nih. Jadinya adalah B, A, C, D, E. Nah, ini susunan cara foto berbeda lagi nggak dengan yang pertama? Berbeda dong, ya nggak? Nah, jadi ini dihitung dua cara berbeda. Nah, kalau kayak gini, artinya adalah ini adalah permutasi. Langsung aja, berarti permutasi gimana nih? Oke, di sini kan ada 5 orang ya, berarti kita ada 5 tempat nih, gitu kan ya. Ada 5 tempat akan diisi oleh 5 orang, yaitu si A, si B, si C, si D, si E. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita memilih 5 orang ini, atau menempatkan 5 orang di 5 tempat, jadinya adalah 5 permutasi 5. Gitu. Jadi 5 faktorial dibagi dengan berapa? 5 dikurangin 5. Nah, 5 dikurangin 5 faktorial itu jadinya adalah 0 faktorial gitu ya. Nah, 0 faktorial ingat hasilnya adalah 1. Jadi 5 faktorial dibagi 1 itu adalah 5 faktorial. Nah, jadi nanti ke depannya nih, kalau ada bentuk yang kayak gini ya, 5P5, langsung aja itu hasilnya apa? Langsung 5 faktorial. Jadi kalau ada yang sama kayak gini, langsung aja 5 faktorial. Nanti kalau ada 3P3, ya udah berarti 3 faktorial. Jadi ketika ada untuk yang foto berderet kayak gini, oh ada 5 orang, ya udah langsung aja 5 faktorial. Oh ada 4 orang di sini, berarti langsung 4 faktorial. Gitu ya. Oke, langsung aja dihitung aja 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti jawabannya adalah 120. Gitu ya. Oke, soal yang kedua. Pause dulu ya, untuk kamu coba jawab dulu. Oke, nah di sini lanjutan yang tadi sebenarnya nih. Di sini ada kayak tadi ya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, 3 putranya akan foto bersama, terus mereka akan duduk berderet satu baris. Nah, sekarang dikasih syarat. Syaratnya adalah ayah dan ibu itu harus duduk di kedua ujung barisan. Berarti banyak susunannya itu ada berapa? Oke, nah berarti di sini ada ayah, ibu gitu ya, A, B, misalkan kemudian 3 putranya, C, D, E. Nah di sini kan ada 5 tempat nih, tapi ayah sama ibu harus duduk di kedua ujung. Misalkan yang ujung di sini adalah ayah, kemudian yang ujung sebelah sini adalah ibunya. Berarti anaknya udah pasti di tengah-tengah ya, di si C, D, E, kayak gitu ya. Nah, untuk sini dulu, berarti kan kita cuman mengotak-ngatik CDE aja, ya enggak? Jadi, 3 orang ini diubah susunannya. Ya udah, berarti di 3 orang 3 tempat. Langsung aja kayak tadi, berarti 3 faktorial. Nah, cuman ayah sama ibu bisa tukeran, ya enggak? Bisa ayah di sebelah kiri, kemudian ibu sebelah kanan. Atau kebalikannya, gitu ya. Ayahnya sebelah kanan, ibunya sebelah kiri. Jadinya ada 2 kemungkinan. Ya udah kita kali dengan 2. Kayak gitu ya. Jadi banyaknya cara adalah 3 faktorial dikali 2. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian dikali 2. Hasilnya adalah 12. Jadi ada 12 susunan yang mungkin. Gitu ya. Oke, lagi. Soal ketiga, pause dulu ya. Oke, kita bahas ya. Nah, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh 25 orang. Setelah selesai acara, mereka saling berjabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang terjadi itu adalah ada berapa? Oke, coba kita cek ya. Ini apakah permutasi atau kombinasi? Oke, kalau jabat tangan berarti kan antara 2 orang ya, ya enggak? Misal nih, ada si A gitu ya, kemudian akan jabat tangan sama si B. Kayak gitu ya. Berarti ketika aku bilang, oh A dan B berjabat tangan, berarti ini satu cara gitu ya. Terus sekarang aku bilangnya adalah si B sama si A itu lagi jabat tangan. Berarti suatu kondisi yang berbeda atau enggak? Sama aja dong, ya enggak? AB sama dengan BA. Nah, ini berarti harus dihitung apa? Harus dihitung satu cara. Nah, kalau kayak gitu, berarti ini disebutnya adalah kombinasi. Gitu ya. Kombinasi dari berapa? Nah, karena jabat tangan terjadi antara 2 orang, berarti di sini kita memilih 2 dari berapa? Dari 25 orang yang ada. Jadinya adalah 25C2. Langsung aja berarti 25 faktorial dibagi dengan 25 dikurangin 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 25 dikurangin 2 itu kan 23 ya. Jadi yang atas ini 25 faktorial dijabarkan sampai 23 faktorial. Oke, 23 faktorial dicoret gitu ya. 24 bisa dibagi 2 nih, jadinya 12. Kemudian 25 dikali 12 itu adalah 300. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Oke, latihan lagi. Soal berikutnya. Yuk, coba dulu. Pause dulu aja videonya ya. Oke, kita bahas. Nah, dari sini, dari 8 soal yang tersedia, seorang anak diminta untuk menjawab 5 di antaranya. Nah, banyaknya cara pemilihan kelima soal tersebut adalah berapa? Gimana? Ini permutasi atau kombinasi? Udah ketebak ya?
Oke, coba deh. Di sini kan kita mau jawab nomor misal nih ya. Dari 8 soal ini kita jawab runtut aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Berarti ini ada 5 soal yang udah kita kerjain. Tapi kita pengen juga nih ngerjainnya nggak dari nomor 1. Tapi coba deh. Dari 2 dulu, kemudian 3, 5, 4, 1. Yang penting jawab 5 soal. Ini berarti harus dihitung 2 cara berbeda atau 1 cara yang sama. Nah ini harus dihitungnya adalah sama aja gitu ya. Jadi ini adalah 1 cara yang sama. Yang penting dia ngerjain 5 soal aja dari 8 soal yang ada. Berarti kalau kayak gitu, ini disebutnya adalah kombinasi. Oke, berarti gimana cara hitungnya? Ya udah, berarti di sini kan kita memilih 5 dari 8 soal yang ada. Jadinya 8C5. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurangin 5 itu 3 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Jadi 8-nya dijabarkan sampai 5 faktorial. Oke, 5 faktorialnya dicoret. Kemudian di sini 3 kali 2 kan 6 ya, dicoret dengan 6 yang atas, jadi 8 kali 7 itu adalah 56. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, lagi nih. Soal terakhir, soal nomor 5. Pause dulu videonya ya, untuk kamu coba kerjain dulu. Oke, di sini seorang murid harus menjawab 8 nomor dari 10 nomor soal ulangan. 5 nomor pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 5, itu harus dijawab. Dan selebihnya boleh tuh memilih dari soal-soal yang tersisa. Maka, banyaknya cara murid tersebut menjawab soal itu adalah berapa cara. Oke, coba aku list dulu ya, biar kalian kebayang. Di sini ada soal nomor 1 sampai soal nomor 10, gitu ya. Kalian itu kan di sini dibilang ya, 5 nomor pertama atau 1 sampai 5 harus dijawab. Jadi dari 1 sampai 5, ini nggak ada pilihan lain, kalian wajib ngerjain. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalian harus menjawab 8 soal. Gitu ya. Ini kan 5 udah terjawab nih. Udah wajib dijawab. Berarti sisa berapa soal lagi? Berarti sisa 3 soal lagi yang harus kalian jawab gitu ya. 3 dari berapa? 3 dari ini nih yang tersisa. Dari 6 sampai 10. Berarti kita memilih 3 soal dari 5 soal yang ada. Ya udah, berarti kita gunain kombinasi 3 dari 5. Gitu ya. Berarti 5C3. Langsung aja 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangin 3 itu 2 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. 5 faktorialnya dijabarkan sampai 3 faktorial. Nah, terus 3 faktorial dicoret, 4 dibagi 2 bisa ya jadinya 2. Lalu 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10 cara. Gitu ya. Mudah ya cara ngebandingin permutasi dan kombinasi. Ingat aja, permutasi itu memperhatikan susunan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Ajak teman-teman kalian untuk bergabung belajar di channel ini. Terima kasih.